Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Handayani dari kelas 10 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jamur atau fungi. Mapping yang saya buat adalah mapping tentang fungi. Pastinya dong tentang fungi. Ini adalah bentuk mapping yang saya buat seperti ini bentukannya, detailnya. Jadi di sini saya akan pertama-tama menjelaskan tentang ciri umum. Ciri umum di sini saya menulis ciri umum ada 9. Akan saya bacakan. Yang pertama ada eukariotik atau punya membran inti. Yang kedua uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga heterotrof dan tidak berklorofil. Yang keempat dinding sel tersusun atas kitin. Yang kelima penghasil spora. Keenam tubuhnya bertalus. Yang ketujuh hidup di daerah lembab dan mengandung zat organik. Yang kedelapan mendapat nutrisi dari absorpsi. Yang kesembilan bentuknya bervariasi. Yang 9 itu maksudnya bentuknya macam-macam gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini adalah struktur tubuh. Ini ada bentuk jamur. Kelihatan nggak sih? Kelihatan dong. Oke, di sini yang paling atas ini adalah tutup jamur. Terus yang rada di pinggir tapi di bawahnya ini itu adalah lamela. Dan ini di bagian tepi agak ke tengah sedikit, agak ke dalam gitu. Itu adalah spora. Nah, ini tuh nah, ini dulu ya yang di atas berbentuk kayak renda-renda itu, ini namanya cincin. Terus batangnya ini adalah stip, namanya stip. Ke Steven, oke. Ini yang di bawah sini nih adalah namanya hifa. Yang di bawah kayak, Anda kan ini kayak akarnya gitu ya. Kurang tahu juga sih ya. Jadi, terus di bagian dari batang yang hampir mendekati akar ini sampai batang bawah hingga akar ini disebut miselium. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi, semua seperti cincin, namun sebutannya berbeda, yaitu ini sebutannya adalah volva. Ini ada kayak, ini adalah bentuk-bentuk hifa. Ini hifa bersekat dan hifa tidak bersekat. Hifa bersekat yaitu dia hanya memiliki dinding sel dan nukleus. Nukleus ini yang titik-titik hitam ini adalah nukleusnya. Ini hifa bersekat. Hifa bersekat ini dia sama seperti ini, memiliki dinding sel, nukleus. Namun di sini ada 2 tambahan, yaitu ada ini berbentuk kayak bulat gitu, tapi nggak diwarnain hitam, cuman kayak dilingkarin gitu. Nah, itu namanya pori, kayak pori-porinya. Lalu di sini yang garis yang menghalang-halangi ini kayak, nah itu baru namanya disebut septa, gitu. Strukturnya di sini ada 7 ya. Sorry tadi lagi ngitung bentar. Oke, jadi ada 7. Yang pertama, 1, struktur dasar tubuh jamur adalah hifa. Berarti struktur dasarnya adalah hifa. Yang kedua, hifa tumbuh dan berkembang membentuk jalinan yang disebut miselium. Berbentuk miselium. Oke. Disebut maksudnya. Yang ketiga, dinding sel atau sekat disebut septum. Ingat, dinding sel tersusun atas zat kitin. Tadi itu yang keempat ya, sorry, lupa nyebutnya. Yang kelima, sel hifa bersepta inti 1. Uninukleat namanya, sorry. Terus ini ada lagi barinti 2.
binukleat atau diakrotik, dan berinti banyak atau koenoktik. Nah itu aku kurang pandai nyebutinnya, sorry ya guys kalau salah. Sorry juga ya Pak kalau ada salah pengucapan. Di sini terus ada lagi yang keenam ya, cabang halus yang berfungsi menyerap makanan disebut haustorium. Yang ketujuh, heterodikaryiotik, yaitu hasil hibridasi miselium yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada lagi reproduksi fungi. Reproduksinya fungi ya. Ya di sini ada dua. Ada aseksual dan seksual. Yang pertama adalah seksual dulu ya, guys. Oke, aseksual itu bersel satu. Ada dua, ada bersel satu dan multiseluler. Bersel satu pembentukan tunas. Multiseluler fragmentasi pemutusan hifa atau spora aseksual. Nah, itu adalah aseksual. Yang kedua, seksual. Di sini ada saya bagi tiga. Yaitu yang pertama sini ada konjugasi. Yang kedua konjugasi diikuti oleh singami atau menyatukan sel dari dua individu. Nah, ini yang ketiga singami melalui dua tahap. Udah dua tahap berarti emang ada dua dong gitu. Nah, dua tahap yaitu satu ada plasmogami, peleburan sitoplasma. Yang kedua kariogami, peleburan inti. Nah, ini tadi adalah bentuk reproduksi fungi, ada aseksual dan seksual. Selanjutnya di sini ada nutrisi. Ini nutrisinya ya. Nutrisi jamur tuh di sini saya menuliskan sekitar 6 nutrisi. Yang pertama adalah jamur merupakan organisme heterotrof. Oke, jamur merupakan organisme heterotrof. Yang kedua, jamur mengaborsi makanan merupakan senyawa organik melalui hifa dan miselium. Itu adalah yang keduanya. Yang ketiganya adalah enzim hidrolitik untuk menguraikan molekul organik kompleks. Nah, yang keempatnya ini adalah jamur menyimpan energi cadangannya berupa glikoprotein. Nah, ini yang dia simpan atau dia cadangkan. Yang kelima, jamur saprofit menyerap senyawa organik. Ya begitu. Lanjut yang keenam, jamur parasit menyerap organisasi dari organisme lain. Nah, ini adalah nutrisi yang terkandung dalam jamur. Terus di sini ada nih namanya Ascomycota. Di sini nih. Nanti bakal ada fotonya kok, tenang aja. Sorry ya guys kalau nggak kelihatan banget. Jadi di sini ada ada 5. Tapi aku pisah gitu karena emang aku waktu lihat contohnya pisah ya guys. Jadi di sini ada 1 hifa bercabang dan bersekal. Kedua, mikroskopis dan makroskopis. Ketiga, bersifat parasit atau saprofit. Di sini sebenarnya ada gambarnya, nanti bakalan dimasukin di akhir video. Ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini adalah axospora. Reproduksi aseksual yaitu conidiospora. Nah, ini ada lagi namanya ini simbiosis. Simbiosis saja ya, bukan simbiosis mutualisme. Oke. Di sini ada 2. Ada 2 di sini. Yang pertama di sini lumut kera atau lichens.
Itu sih yang aku baca ya. Hasil simbiosis dari yang pertama sini ada aku tulis 2. Ini di bawahnya ini jenisnya ya guys. Bawah sini nih jenisnya. Oke. Situ ada jamur mycobron atau Ascomycota atau Basidiomycota. Oke. Yang kedua adalah alga Phycobion atau Chlorophyta atau Cyanobacteria. Nah, ini jenis lichennya ini ada 3 nih. Ada krustos, yaitu bercak atau kerak pada pohon. Nah, ini Phalios yang kedua, Phalios, daun pada bebatuan. Kayak yang dia biasa kita ke pantai nih. Kan ada tuh biasa batu-batu besar, pasti ada tuh kayak ijo-ijo. Nah, itu tuh sejenis kayak jamur juga. Nah, itu maksudnya. Nah, terus frutikos atau jenggot, serabut atau semak. Kayak mana ya? Diandaikan kayak misalnya kita pergi ke semak-semak, itu kayak hampir kayak lumut, cuman bukan lumut ya. Nanti bisa di-sharing di Google gitu dong. Cari aja dong. Oke. Sorry ya guys, rada ngelawak. Abis itu mycorrhiza. Mycorrhiza, ya dong, iya namanya mycorrhiza. Di sini aku tulis ada 2 juga, sama kayak di sini tadi. Nah, di sini juga ada jenisnya 2 juga aku tulis. Oke, kita lanjut. Mycorrhiza yaitu 1 ada akar. Di dalam kurung ini ada pinus atau kacang-kacangan. Habis itu ada jamur. Zigo, Asco, Basidio. Nah, itu tuh maksudnya kayak contoh-contohnya ya guys. Habis itu jenis mycorrhiza ada 2. Ada 2 contohnya di sini, ada 2. Ada pertama 1 Ectotomycorrhiza dan Endomycorrhiza. Nah, ini adalah tadi penjelasan tentang simbiosis. Nah, ini lanjut yang terakhirnya. Ya, terakhir nih ya, guys. Zygomycot. Di sini ada 3. Ada 3. Maksudnya ada 3 kayak bukan template sih. Ya, pokoknya ada 3. Yang pertama di sini yang paling atas ini umumnya hidup di darat, di atas tanah, atau pada tumbuhan dan hewan busuk. Berarti hidup dia tuh misalnya kayak ada contohnya, maaf ya kalau merasa jijik, kayak tikus. Tiba-tiba dia karena bukan dibuang tempat yang pokoknya dia di tempat lembab gitu, otomatis jamur-jamur yang bakteri-bakteri itu bakalan masuk ke tubuh si tikus dan memunculkan seperti kayak bentuknya kayak jamur-jamur bakteri tumbuh gitu. Nah, contohnya seperti itu. Gak usah dibayangin ya kalau jijik. Oke, sorry guys. Itu di sini ada hifa tidak bersekat. Nah, hifa tidak bersekat tuh tadi kayak gini nih bentukannya. Kayak gini bentukan hifa tidak bersekat. Terus di sini lagi sebagian besar hidup sebagai saproba atau pengurai di tanah. Ini aku kurang ngerti kayak mana. Nanti bisa lebih mendalami lagi kalau misalnya kalian cari di Google aja. Sorry ya. Oke, selanjutnya bereproduksi dengan spora. Berarti dia kayak berinteraksi gitu ya dengan spora. Lanjut, di sini tuh ada di kolom yang ini nih ada 3 juga, ada 3 nih. Nah, di sini 4 ya, sini 3. Di sini ada sporang rotrof atau cabang tegak yang keluar dari hifa. Berarti dari kayak batang gitu tiba-tiba ada cabang lain keluar. Nah, seperti itu gambarannya. Habis itu sporangium. Ujung spora flowor yang menggelembung berfungsi membentuk spora. Nah, selanjutnya ada rhizoid. Rhizoid ini cabang halus yang tumbuh di sepanjang stolon. Ntar gambarnya dimasukin. Kalau jumpa sih ya guys. Oke, terus di sini nih kolom yang ini yang dekat ciri-ciri ini
Ada pertama jenis-jenis jamurnya ya. Aku cuma nulis dua jenis jamur. Yang jenis jamur pertama adalah jamur roti. Jamur roti atau nama lainnya Rhizopus nigricans. Pokoknya itu, kurang pandai bahasa Inggris guys, sorry. Jadi di sini ada tanda panah ke bawah ini. Pada roti akan tumbuh bulatan hitam yang disebut sporangium. Nah, berarti misalkan kita nih andaikan kita membeli roti di satu toko gitu dong. Nah, misalnya kita nih pengen makan rotinya, tapi kayak ada kegiatan lain, tinggal dulu deh di meja gitu kan. Lama-lama kamu nih lupa kalau kita nih punya roti yang belum dimakan gitu di atas meja. Nah, saking lupanya tiba-tiba kamu teringat suatu ketika setelah berapa hari, kayak 5 hari atau seminggu gitu ya kan, kamu lihat lah, bentukannya sih masih utuh, emang masih utuh gitu, tapi ketika kita coba membelahnya atau memakannya itu bakalan muncul ya kayak titik-titik hitam gitu, kayak dia dalamnya tuh kayak membusuk, terus baunya tuh rada menyengat. Itu sih yang aku alamin, jujur pernah ngalamin sih. Nah, habis itu jamur tempe atau Rhizopus stolonifer digunakan dalam pembuatan tempe. Reproduksi aseksual terjadi saat sporangium bersifat meiotik. Nah, jamur di tempe ini malahan bermanfaat. Kenapa? Iya dong, kalau kita makan tempe itu sebenarnya kan itu dari jamur, tapi jamur itu bisa dimakan dan itu bersifat mitotik maksudnya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan atau sampaikan tentang penjelasan di mapping saya ini. Tada. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.